Soeharto pernah mencoba, SBY melanjutkan, Jokowi mengulang, dan sekarang diteruskan lagi. Supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Tapi anehnya, setiap proyek lumbung pangan di Indonesia hampir selalu mengikat, meninggalkan hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, dan rakyat kecil yang perlahan tersingkir. Lalu muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau proyek ini benar-benar soal pangan, kenapa yang terus dibuka justru wilayah paling kaya sumber daya alam Indonesia? Mungkin film Pesta Babi bukan cuman sekedar membahas Papua, tapi sedang memperlihatkan pola lama yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Film Pesta Babi memperlihatkan suatu yang terasa sunyi, tapi mengganggu. Hutan-hutan besar di Papua mulai dibuka, alat berat masuk, jalan dibuat, perusahaan datang, dan masyarakat adat perlahan mulai kehilangan ruang hidup mereka sendiri. Semua dibungkus dengan satu kalimat terdengar mulia: ketahanan pangan nasional. Karena kata pangan selalu terdengar benar, seolah siapapun yang mempertanyakan proyeknya akan dianggap melawan masa depan Indonesia. Tapi justru disitulah film ini mulai terasa gelap, karena pola seperti ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Saya tahu, kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada. Di era Presiden Soeharto, Indonesia pernah punya proyek besar, 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan. Tujuannya sama, lumbung pangan nasional. Negara menggali kanal besar, hutan dikeringkan, lahan dibuka besar-besaran, tapi akhirnya gagal. Tanah rusak, ekosistem hancur, kebakaran hutan mulai menjadi bencana tahunan. Dan yang paling ironis, alam yang dihancurkan bahkan tidak berhasil memberi hasil sesuai janji awal. Jadi pelabuhan kami. Lalu masuk era SBY, muncul proyek MIFEE di Merauke. Target lebih besar lagi. Papua mulai dibuka untuk sawit, pangan, energi, dan industri. Ini hak kami di sini, hak dusun kami. Film Pesta Babi sebenarnya memperlihatkan sisa luka dari pola itu, karena masyarakat adat mulai merasa pembangunan datang bukan untuk mereka, tapi untuk suatu yang jauh lebih besar. Dan semakin besar proyeknya, semakin kecil ruang hidup mereka tersisa. Segera swasembada pangan dalam waktu yang Masuk era Jokowi, food estate kembali dibicarakan besar-besaran. Lokasi bahkan kembali ke Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Negara kembali membawa narasi swasembada pangan. Tapi kritik mulai muncul lagi karena lahan yang dibuka tidak cocok, mudah rusak, dan sering gagal panen. saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus. Namun proyek tetap berjalan, dan di titik inilah film Pesta Babi mulai terasa seperti bukan sekedar dokumenter, tapi seperti alarm tentang pola pembangunan yang terus berulang. Sesingkat-singkatnya. Dan mungkin bagian paling gelap dari semua ini bukan soal gagal atau berhasil panennya, tapi soal Papua pun harus ditanam kelapa sawit.
Siapa yang akhirnya menguasai tanah setelah hutan dibuka? Karena setelah wilayah adat berubah menjadi kawasan industri, akan jauh lebih mudah bagi perusahaan, investasi besar, dan kepentingan ekonomi lain masuk lebih dalam. Hari ini pangan, besok sawit, lusa tambang. Dan pola seperti ini terasa terlalu sering muncul dalam sejarah Indonesia. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Film Pesta Babi memperlihatkan bahwa yang paling hilang bukan cuma hutan, tapi hubungan manusia dengan tanahnya sendiri. Bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekedar lahan ekonomi. Hutan adalah rumah sejarah, identitas, dan kehidupan. Dan ketika semua hilang, yang terasa bukan cuma kemiskinan, tapi trauma yang diwariskan ke generasi berikutnya. Mungkin karena itulah film ini terasa sangat mengganggu. Karena semakin kita melihat sejarah, semakin terlihat bahwa pola pembangunan di Indonesia sering datang dengan wajah yang berbeda, tapi meninggalkan luka yang hampir sama. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah food estate akan berhasil, tapi berapa banyak hutan dan ruang hidup yang harus hilang sebelum negara benar-benar belajar dari sejarah. Menurut kalian, apakah proyek pangan seperti ini benar-benar solusi bagi masa depan Indonesia? Atau kita sebenarnya sedang melihat pola lama yang terus diulang dengan nama baru? Ini Papua loh, tanah yang sejak lama dikenal menyimpan emas, nikel, kayu, dan sumber daya besar lainnya. Jadi wajar kalau mulai muncul pertanyaan, apakah proyek pangan ini benar-benar hanya soal pangan? Atau jangan-jangan